Halo brother, jumpa lagi di channel Carawi kita. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara memperbaiki aki kering. Yang kita ketahui, aki terdiri dari dua macam. Yang pertama aki basah dan aki kering. Lalu, apa sih perbedaan aki basah dan aki kering? Yuk simak dan tonton Carawi kita dan subscribe channelnya, like dan share. Persamaan aki kering dan aki basah sama-sama menggunakan cairan atau air zur. Sedangkan untuk perbedaan aki kering dan aki basah, aki kering lebih padat daripada aki basah. Apa yang dimaksud dengan padat? Yang dimaksud dengan padat ialah elemen sel pada aki tersebut yang lebih rapat dan padat. Sedangkan untuk aki basah sendiri, elemen sel yang di dalam aki tersebut lebih jarang atau tidak padat. Cara memperbaiki aki kering yang soak dan tidak ada arusnya. Langkah pertama, brother harus cek terlebih dahulu aki apakah ada sedikit arus atau tidak. Dalam pengecekan, brother bisa menggunakan dengan evometer, ampermeter, atau dengan lampu DC yang berbentuk LED atau sejenisnya. Langkah kedua, ada dua jenis kepala pada aki. Yang pertama, kepala padat. Di bagian atas kepala aki itu ada yang padat. Jika ada yang padat, kita membukanya dengan cara memotong dengan gergaji besi kira-kira 1 cm dari atas. Dan yang kedua, ada jenis kepala aki yang tidak padat atau hanya dilem, dan biasanya itu datar ya, bagian kepalanya itu datar, dan Anda mampu mencongkelnya dengan obeng min secara perlahan-lahan. Langkah ketiga, proses pembersihan aki dengan air. Proses pembersihan aki dengan air bertujuan untuk membersihkan dari bekas potongan kita tadi, dan juga untuk mampu melihat apakah ada sel yang terputus atau ada lemak yang bergerak di dalam aki tersebut. Langkah keempat, Anda dapat menguras bekas-bekas air zur yang lama. Biasanya bekas air zur yang lama akan terlihat kotor, dan air zur yang lama mampu menghambat pengisian aki tidak normal. Maka untuk memaksimalkan aki, kita harus menguras air sisa di dalam aki atau air zur. Step yang kelima, Anda dapat mengisi dengan air zur yang baru, dan usahakan jangan sampai meluber ya, atau kelebihan air. Jadi ada standarnya di situ, biasanya ada garis standar atau kira-kira mungkin sekitar 3 mili dari atas ya. Setelah Anda mengisi air yang baru, step selanjutnya Anda tutup dengan cara mengelem menggunakan lem Altico atau biasanya lem Cina ya. Setelah melakukan pengeleman, diusahakan untuk mengganjal bagian atasnya dengan beban sehingga agar lem tersebut rapat dan kuat. Yang keenam, coba Anda melakukan pengecasan pada aki tersebut. Biarkan dalam waktu 1 jam ya. Jika sudah 1 jam, coba Anda mengecek tegangan menggunakan voltmeter atau ampermeter ya. Jika kondisi aki tersebut membaik, biasanya di voltmeter akan mengalami perubahan atau pergerakan menunjukkan angka bahwa aki tersebut memang dalam keadaan mempunyai arus. Ya, mungkin cukup sekian dari kami Carawi kita. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan komen untuk menambah wawasan kami serta menjadikan kami yang terbaik di mata Anda. Terima kasih.